Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang dan masih seputar Banpol, Danu, dan dua kuasa hukum yang memang sekarang lagi memanas dan akhirnya muncul ke permukaan lagi karena dia selama ini tidak pernah muncul baik di Bareskrim, baik di media, dan kemarin sempat muncul di media cetak. Sekarang muncul langsung ada videonya, yaitu Bapak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Pak Yosep, yang berbincang dengan di channelnya Bapak Indra Zainal channel. Di sana terjadi percakapan antara Bapak Indra dan Bapak Rohman seputar Danu. Dan memang kenapa fokusnya ke Danu semua nih ya, saya lihat dari pembicaraannya. Betul, memang Bapak Rohman sangat-sangat betul bahwa beliau menjadikan pasal 221 ayat 2 dijadikan sebagai pasal yang menyatakan agar Danu segera dijadikan tersangka bersama Banpolnya yang menyuruh Danu. Dan informasi yang disampaikan oleh Bapak Rohman tadi bahwa Danu langsung masuk ke TKP. Jadi benar apa penjelasan dari Pak Indra bahwa setelah diluruskan oleh Pak Indra bahwa disuruh oleh Yoris untuk di luar TKP, standby di luar TKP untuk mengamati, barangkali untuk menjaga siapa tahu ada orang yang masuk karena menghindari karena di rumah itu masih ada barang-barang yang berharga, barangkali demikian mungkin apa yang dipikirkan oleh Yoris supaya Danu menjaga di luar. Itu kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan yang lain yang disebut dengan Pak Rohman ada overlapping? Kita tidak tahu apa di balik ini semua, kita tidak tahu. Tapi apa yang disampaikan oleh Danu bahwa dia disuruh oleh Yoris untuk menjaga, dikhawatirkan ada orang yang masuk ke sana karena di sana ada barang-barang. Dan Danu pun kan masuk ke sana pada saat ada orang itu masuk, dia memfotokan dan dia diminta oleh Banpol itu untuk membantu gitu. Jadi tidak langsung masuk. Tapi kata Pak Rohman ini masih tetap kena pasal, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruhnya itu ada di ayat 5-nya kata Pak Rohman. Dan itu bisa sama-sama jadikan tersangka. Ya, kita sebagai masyarakat sekali lagi senang dengan adanya Pak Rohman ini ya. Senang berarti apa? Ada take and give. Ada apa namanya? Tanya jawab. Jadi tidak mentok. Jadi satu sama lain ada. Kita tunggu saja nanti apalagi pernyataan dari Pak kuasa hukumnya Danu ya, dengan pernyataannya Bapak Rohman ini kita pasti akan seru nih ya, apa pernyataannya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dengan pernyataan Bapak Rohman, karena ini jelas pasalnya jelas. Kita tunggu nanti seperti apa. Luar biasa, semakin tegang. Tetap masyarakat menunggu siapa nih Banpolnya dan apakah sudah diusut apa belum oleh pihak kepolisian. Dan saya yakin pasti Banpol sudah diusut, pasti saya yakin 100% sudah diusut, tapi tidak di kemediakan ya. Masyarakat lagi menunggu seperti apa nih. Waduh, ikuti terus. Tapi jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe ya, biar saya semangat terus ikut terus mengawal ini. Yang saya lihat ini ada beberapa yang belum subscribe nih. Ayo subscribe-nya gratis nih, maupun gratis. Subscribe ya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe. Semoga diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan daripada wawancara Bapak Rohman dan Bapak Indra Zainal. Nah, saya mengomentari keterangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Danu di BAP berkenaan dengan kejadian tanggal 19 Agustus Danu ke TKP. Ini yang saya garis bawahi. Nah, saya cukup kaget karena memang sejak 23 Agustus saya pegang kuasa itu, baru mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang mengetahui cerita itu yang sebenarnya itu pun karena rilis dari penasihat hukum. Kalau rilisnya dari misalnya dari konten-konten yang lain misalnya di dalam channel YouTube, tentu saya abaikan. Tetapi karena ini muncul atau keluar dari penasihat hukum, inilah yang menjadi ketertarikan saya.
ya kan? Mengapa, pertanyaan saya, di tanggal 19 Agustus Danu yang jelas-jelas terperiksa dalam perkara ini ada di TKP? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, di situ katanya Danu disuruh Yoris untuk menjaga TKP. Mengapa Danu disuruh oleh pihak Yoris? Padahal jelas lokasi itu sudah di police line. Do not cross lah kalau bahasa Inggris. Dilarang melintas melewati garis polisi. Itu mungkin bahasa sederhananya. Nah, saya melihat di sini sudah ada overlapping nih, Pak Indra. Pertama, ketika satu lokasi dinyatakan sebagai crime scene atau TKP, tempat kejadian perkara, setelah police line dipasang, di situ kewenangan hanya ada di penyidik, di pihak kepolisian yang menyidik satu perkara di TKP tersebut. Tidak ada pihak lain selain penyidik yang punya kewenangan untuk masuk ke sana. Ketika Yoris menyuruh Danu untuk datang ke lokasi mengawasi, itu jelas sudah overlap. Harusnya ketika kita mengetahui bahwa TKP sudahlah, jangankan pihak Danu, ya, Danu itu bukan siapa-siapa terhadap objek yang dimaksud. Karena kan ini bicara objek. TKP itu adalah objek, tempat kejadian perkara. Pak Yosep sendiri, klien saya, yang jelas pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, tidak boleh masuk ke TKP. Ini kenapa orang lain, orang yang terperiksa, bahkan diduga, mungkin ada dugaan ke sana ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak tempo hari di TKP, ada petunjuk mengarah ke saudara Danu, kenapa ada di sana? Ini pertanyaan besar. Ketika teman-teman wartawan bertanya, ini Pak Roman gimana? Ya jelas itu pelanggaran hukum. Melanggar pasal 221 KUHP. Ayat 2-nya jelas. 9 bulan kurungan dan lain-lain di situ. Dan ini bukan delik aduan, Pak Indra. Ya, ini delik murni. Delik murni, ya kan? Jadi ketika hal ini diketahui oleh pihak penyidik, patutlah diambil sikap oleh pihak kepolisian karena ini sudah mengganggu proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa. Ya kan? Ya. Ini terperiksa. Bahkan mungkin tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ketika Danu ada di TKP, anggaplah saya dengar membersihkan bak dan di bak itu menemukan beberapa kalau tidak salah ada gunting, ada cutter, saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi. Boleh dong? Boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Makanya saya berharap nih polisi segeralah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Melanggar 221 ayat 2. Setidaknya jelas kapasitasnya. Dia, kalau memang dia disuruh, apa maksudnya? Siapa yang menyuruhnya? Penasihat hukumnya menyatakan bahwa Danu itu disuruh, jelas. Tindak pidana ada pasal 55-nya. Ada turut sertanya. Ya kan? Iya. Sampaikan saja kalau memang Danu memang datang ke sana disuruh orang, yang menyuruhnya ditetapkan tersangka, Danu yang disuruhnya juga ditetapkan tersangka. Karena sudah termasuk unsur pasal 221. Betul. Jadi begini, Kang Romat Punten. Kan yang saya tahu dari keterangan Danu itu, dan saya pun tahu dari pengacaranya, bahwa Danu itu ke sana tidak, sebelum ada oknum ini, dia tidak masuk ke TKP, tapi dia ada di luar. Artinya memperhatikan. Terlepas memperhatikan itu mau apa, maksudnya apa, yang penting kita pemikiran positif thinking saja. Nah, ketika datang oknum ini, menurut keterangannya, Danu ini dipanggil, ayo diminta bantuan untuk membersihkan bak mandi. Nah, kan kalau menurut saya ini dilihat, ketika Danu itu masuk berarti sayang videonya tidak sampai tuntas ya, percakapan Pak Indra Zainal dan Pak Rohman, karena memang di situ di judulnya ada part 1, mungkin ada part 2-nya. Tapi sekalipun misalkan nanti memang Danu jadi dipidanakan dan jadi tersangka dengan pasal 221 ayat 2 dan banpolnya yaitu juga termasuk, ini belum dikategorikan tersangka pelaku ya. Ini adalah tersangka daripada penghilangan barang bukti ya, masuk ke dalam TKP, penghilangan barang bukti, belum
tersangka siapa pelaku atau pembunuhnya. Ya, nanti kan ada penyelidikan lebih lanjut apakah bisa jadi tersangka sebagai pelakunya. Untuk pasal ini adalah pasal penghilangan barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.